Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Jumat pagi. Mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di bulan Sya'ban, dan tidak terasa pula kita melihat informasi dan kondisi nyata saat ini banyak saudara-saudara kita saat ini berebut. Yang direbut bukan main-main, adalah minyak goreng. Kita sebagai umat yang beriman hendaknya tidak ikut-ikutan risau seperti itu, karena kita hidup ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus kita hadapi, dan kita harus tetap berusaha menjadikan kita sebagai umat yang beriman ini menjadi orang yang maju, atau menjadi orang yang seperti biasa-biasa saja, atau bahkan mundur keimanan kita itu. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, mari kita menjadi umat Islam yang berkemajuan. Artinya apapun yang terjadi saat ini, tetap kita harus maju terus. Istilahnya kalau lagu itu, maju tak gentar. Apapun yang terjadi kita tetap harus maju. Dan untuk menunjukkan Islam yang berkemajuan itu, minimal ada 5 komitmen yang ada pada diri kita ini. Jadi ada 5 komitmen, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Yang pertama, kita harus meyakini. Jadi dalam beragama itu harus yakin dulu. Apa yang harus kita yakini? Sudah yakinkah kalau Allah itu Tuhan kita? Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Islam sebagai agama kita. Bahkan sering kita sampaikan dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita harus yakin dulu sekarang ini. Yang kedua, keyakinan kita harus tetap kita pelihara. Kita sebagai umat Islam harus mengaku agama kita adalah agama yang tertinggi di muka bumi ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan sampai kita ikut-ikutan semua agama itu sama, berarti kita tidak ada kemajuan itu.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sebagai rahmatan lil alamin. Islam hadir ke dunia ini, kita harus yakin, menyejukkan, menyenangkan, menenangkan, bukan sebaliknya. Kalau sudah keyakinan itu kita miliki, kita lanjutkan lagi keyakinan kita. Allah memberikan panduan-panduan kita, ada namanya ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu adalah yang sudah termaktub, ternukil di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya kita harus yakin Al-Quran itu adalah kalamullah. Siapa yang membaca dan mendengarkan itu dapat pahala. Kalau baca hadis, kalau baca saja belum ada pahalanya kecuali diamalkan. Itu bedanya sedikit itu. Kemudian yang kedua, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang ada di sekitar kita ini. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini adalah termasuk kelompok ayat-ayat kauniyah. Kita lihat pada diri kita saja, Bapak Ibu. Kita dulu lahir tidak bawa apa-apa, tidak pakai baju. Artinya kita miskinlah begitu. Sekarang kita menjadi orang seperti ini, dan suatu saat nanti kita juga akan kembali seperti kita dilahirkan dulu. Nanti kita masuk ke liang lahat juga tidak bawa apa-apa, Bapak Ibu. Yang kita bawa hanya kain yang paling murah di dunia ini, 3 lembar saja. Ada yang pernah bertanya, kenapa Pak orang meninggal itu kok tidak bawa baju-baju kebesarannya? Memang Islam mengajarkan seperti itu. Kita harus yakin sudah. Kalau ada agama lain mati pakai jas ya silakan aja. Tapi Islam mengajarkan awal dan akhir kita adalah sama. Dulu kita lahir orang lain yang berbuat, dan nanti kita wafat juga orang lain yang akan menyelenggarakan kita itu. Makanya ada istilah fardu kifayah. Dan timbullah pertanyaan pada diri kita, apa yang harus kita sombongkan? Semua ini hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita melihat ayat-ayat dan peristiwa yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Hujan itu adalah rahmat. Tapi kalau hujannya sehari semalam, nah, bisa dibalik itu, bisa jadi bencana itu. Alhamdulillah lah kita di Ngerogot ini jarang kena banjir. Kalau Samarinda dikit-dikit, siapa yang nggak pernah ke Samarinda, jalan-jalan aja sana. Itu hujan itu. Sama juga api, kalau sedikit luar biasa manfaatnya. Di dapur sebentar aja semuanya kelar pekerjaan. Tapi kalau api itu jadi banyak, belum lagi kalau ada gempa bumi, Bapak Ibu, gunung saja, batuk saja orang udah pusing di dunia ini. Bagaimana nanti dalam kejadian hari kiamat? Seperti dalam surah Al-Quran sangat banyak sekali menjelaskan semua gunung-gunung itu berhamburan. Gunung yang kokoh saja berhamburan. Terus kita ini kekuatan apa yang kita miliki? Itu harus kita yakini dulu. Yang pertama, bahwa semua kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita pelajari. Hidup ini harus belajar, belajar dan belajar dan belajar. Saking pentingnya belajar sampai Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, kata Rasul. Tuntutlah ilmu sejak kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat itu. Apa yang harus kita pelajari? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, karena kita umat Islam punya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu pertama itu kalimatnya kan sederhana Bapak Ibu. Iqra, disuruh membaca. Membaca kan ada dua dalam tafsir itu, membaca teksnya dan membaca alam sekitarnya itu. Makanya ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah tadi.
Kita ambil contoh yang pendek saja Bapak Ibu. Ada ayat Al-Quran itu satu kalimat saja, kalau kita nggak baca, sholat kita tidak sah. Islam itu ternyata mengajarkan yang indah-indah Bapak Ibu. Berbuat dululah baru kita minta. Ada ayat yang setiap kita sholat kita baca Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira kalimatnya sederhana. Kalau diartikan, kepadamu ya Allah aku menyembah. Dilanjutkan dengan, dan kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Jadi Allah mengajarkan lewat Rasulullah, kita itu disuruh bekerja dulu, beribadah dulu, menyembah Allah dulu, baru minta. Jangan dibalik. Kan kebanyakan saudara kita itu minta dulu, baru melaksanakan perintah Allah. Tapi ayat ini mengajarkan pada kita, berbuatlah dulu baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surah Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat. Jika kita bacanya salah, ya mohon maaf, namanya aja sudah salah, fatal juga, karena itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu, tidak ada istilah terlambat. Mari kita sama-sama belajar memperbagusi bacaan-bacaan Al-Quran kita itu. Janganlah punya perasaan, oh bacaan saya sudah bagus. Mari kita cek sama orang yang ahli tajwid misalnya. Kemudian yang harus kita pelajari lain yang ada kaitannya dengan kehidupan kita ini. Sekarang ini Bapak Ibu masih banyak orang-orang yang kurang yakin dengan Al-Quran. Bahkan ada yang menggugat ayat-ayat Al-Quran. Dan ada yang memalsukan lagi sekarang itu Bapak Ibu. Ada informasi banyak Quran dibagi bebas, covernya bagus, gratis lagi. Tapi di Jawa Bapak Ibu, di sini belum kedengaran itu. Ternyata di dalamnya banyak ayat-ayat yang dikurangi. Sebab bahasa Arab itu kurang satu kalimat saja, artinya juga sudah bisa berubah Bapak Ibu. Makanya Allah meyakinkan kita dalam Al-Baqarah ayat kedua itu, kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam kitab Al-Quran ini tidak ada yang perlu kita ragukan, dan tidak pantas kalau kita meragukan isi Al-Quran itu. Jadi apapun kata Al-Quran, mari kita sami'na wa ato'na, jangan ditawar-tawar lagi. Misalnya kalimat aqimus shalah wa atuz zakat, ternyata sholat dengan zakat itu satu paket Bapak Ibu. Kita rajin sholat, kadang zakat, ada yang tidak rajin itu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan sekarang kita di bulan Sa'ban, insya Allah kita masuk di bulan Ramadan, kita juga harus membaca, kita pelajari. Ternyata dalam Al-Quran itu ada panduan-panduan kita kalau berpuasa. Silakan Bapak Ibu nanti baca Al-Baqarah 183. Itu ayat perintah puasa. Dan ayat itu sederhana sekali Bapak Ibu. Yang diperintah Allah itu hanya orang yang beriman. Makanya ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita baca tafsir, ada 3 kalimat yang mendasar di ayat itu. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, diwajibkan puasa seperti orang-orang dahulu juga puasa, agar Allah berharap la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa yang dipanggil Allah hanya orang yang beriman, harapan Allah menjadi orang yang bertakwa. Ayat berikutnya 184 itu ayat panduan boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah, ayyamam ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala safarin, al-ayat. Jadi ayat ini kita suruh hitung saja di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tidak berpuasa silahkan, tapi ada syaratnya. Fa in kuntum maridun, kalau kita dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi bepergian.
Jadi dua Bapak Ibu, siapa tahu jamaah kita ini ada yang hobi bepergian di bulan Ramadan, kalau tidak kuat puasa silakan buka saja, tapi nanti di hari lain cepat dibayar puasanya itu. Saya baca hadis Aisyah, bulan Sya'ban itu salah satunya adalah bulan pembayaran hutang puasa. Karena banyak orang Islam ini yang berhutang kadang lupa dia bayarnya, maka di bulan Sya'ban ini kesempatan. Silakan Bapak Ibu kalau ada istrinya atau putrinya, karena sering berlangganan hutang itu perempuan itu memang kalau masih dalam kondisi normal pasti punya hutang itu. Jangan sampai ini sudah bulan Sya'ban belum bayar hutang. Jadi ayat ini yang menjelaskan. Jadi kalau kita baca, kita pelajari, enak betul kita ini Bapak Ibu. Kita tidak ragu-ragu lagi nanti. Dan di dalam ayat itu juga ada, jika kita nggak sanggup membayar puasa, boleh dengan fidyah, memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Makanya kalau kita panitia amil itu mesti ada kolom kan, zakat, infak, sodakoh, dan terakhir itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-185 itu ayat khusus. Bangsa kita mengatakan inilah ayat yang diperingati di negeri kita, namanya peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di ayat 185 itu jelas Bapak Ibu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya nanti mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu, Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Jadi kita membaca begini, kita pelajari, selanjutnya kita bersiap-siap. Dan yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kita mempelajari Al-Quran ini, mari kita lihat Bapak Ibu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ayat ini pernah dibaca Rasulullah di saat menyampaikan khutbah wada. Khutbah wada itu Nabi dulu itu kan menunaikan haji lebih dari sekali, jadi menunaikan haji yang terakhir namanya haji wada, haji pamitan, itu menyampaikan khutbahnya panjang sekali. Salah satunya disampaikan surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Beliau katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ayat ini depannya diawali dengan kalimat hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi kita ambil ayat ini agak di tengah. Jadi kita tidak apa-apa Bapak Ibu ngambil ayat di tengah, kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu cari ayat yang pertama punya al-yawman, tidak ada, yang ada itu di tengah-tengah. Jadi ayat ini sudah menjelaskan Bapak Ibu, kata Allah disampaikan Rasulullah, hari ini sudah kusempurnakan agamamu dan kuda-kuda ku tak berikan kesempurnaan nikmatku berikan kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi ini sangat jelas Bapak Ibu, kalau Islam yang sudah kita yakin sudah diridhoi Allah sejak zaman Nabi, kenapa kita harus mengotak-atik ada Islam model baru? Sudah yang ada ini kita yakini, insya Allah kita tidak akan sesat itu Bapak Ibu. Jadi agama yang kita yakini selama ini sudah diridhoi Allah sejak Nabi melaksanakan khutbah wada. Dalam beberapa riwayat kita baca setelah khutbah wada itu, Abu Bakar, Umar matanya berkaca-kaca. Ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa engkau seperti menangis? Iya, rasanya sedih aku Nabi menyampaikan khutbah tadi. Berarti tidak lama lagi Rasul akan meninggalkan kita. Kenapa? Itu tadi jelas sudah itu. Beliau termasuk orang yang paling cerdas.
sudah diridhoi Islam sebagai agama kita, dan nikmat juga sudah disempurnakan, apalagi yang kita cari. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita pelajari Islam itu wajib kita amalkan untuk diri kita dulu. Jangan sampai kita belajar pengajian kemana-mana, baca kita banyak, tidak diamalkan. Tetap komitmen kita yang ketiga harus kita amalkan. Sedikit rutin kita amalkan akan lebih baik daripada dadakan tapi banyak sekali itu. Kemudian yang keempat, setelah kita amalkan, insya Allah Bapak Ibu, kalau kita meyakini tadi, mempelajari terus kita amalkan, terasa enak, maka tugas kita selanjutnya adalah mendakwahkan, menyebarkan. Jadi dakwah ini Bapak Ibu bukan tugas ustadz, kiai, guru, tapi semua umat kita, umatnya Rasulullah itu umat dakwah. Karena Nabi itu pesan sedikit aja Bapak Ibu, balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku walau satu ayat. Makanya kita semua punya kewajiban dakwah, dan berdakwah tidak harus di atas mimbar begini Bapak, di mana saja kita bisa, kapan, di mana, ketemu siapa, harus kita sampaikan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jadi ini penting Bapak Ibu. Yang terakhir, komitmen kita harus punya rasa sabar. Jika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain tidak diterima, ya jangan marah-marah, kita sabar. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita marah, kita pendendam, kita membenci, tidak ada itu. Baca sejarah Rasulullah itu, ada kitab namanya Sirah Nabawiyah, itu silakan dibaca. Tidak ada satupun ajaran Nabi mengajarkan kita menjadi pendendam, Islam teroris, tidak ada itu. Kalau ada itu salah bacanya saja kira-kira itu. Jadi sabar Bapak Ibu, termasuk juga kita sesama teman, sama jamaah ini wajib saling mengingatkan. Jika tidak diterima, ya sabar, mohon maaf kalau kurang berkenan. Kalau kita susah berhadapan muka, sekarang kan ada teknologi canggih, bisa lewat WA, lewat grup, termasuk dakwah juga itu. Makanya mari Bapak Ibu, jika kita punya fasilitas yang lumayan, bisa menyebarkan info yang positif, insya Allah termasuk bentuk dakwah itu. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita sepakat untuk menjadikan umat Islam yang berkemajuan dengan 5 komitmen tadi. Mudah-mudahan dengan mengamalkan 5 komitmen tadi, kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.